Malam itu minimarket sudah sepi. Hanya ada dengung lampu neon dan suara kipas pendingin yang berputar pelan. Aku duduk di kursi kasir, menatap layar CCTV yang menampilkan sudut-sudut toko. Semuanya terlihat biasa saja, sampai sebuah bayangan hitam melintas cepat di lorong rak paling ujung. Padahal aku tahu benar, aku sendirian di sini. Namaku Raka. Usia baru 21 tahun dan seperti kebanyakan anak muda, aku butuh pekerjaan. Akhirnya aku diterima di sebuah minimarket 24 jam di pinggiran kota. Kata manajer, shift malam sepi, gampang, cuma butuh kesabaran. Kerjaannya cuma jaga kasir, isi ulang barang kalau ada yang kosong, udah gitu aja. Malam di sini tenang kok, kata Mas Arman, pegawai senior yang sore itu memberiku arahan singkat. Aku mengangguk. Dalam hati aku justru senang. Gajinya lumayan, dan kupikir bekerja malam itu santai, tidak banyak pelanggan, bisa duduk sambil main ponsel. Jam menunjukkan pukul 23.45 saat aku mulai shift pertamaku. Minimarket terasa dingin, lampunya putih terang, lorong-lorong rapi dengan rak penuh barang. Sesekali ada pelanggan datang, beli rokok, minuman, atau mie instan. Semuanya terasa normal. Menjelang tengah malam, suasana makin sepi. Aku duduk di kursi kasir, menguap beberapa kali. Hanya suara pendingin ruangan dan bunyi kulkas minuman yang terdengar. Jam di dinding menunjukkan 02.59. Entah kenapa tiba-tiba aku merinding. Bulu kuduk di tanganku berdiri, seolah udara mendadak lebih dingin. Ting! Pintu otomatis berbunyi. Aku refleks menoleh. Tak ada siapapun yang masuk. Pintu kaca itu membuka dan menutup sendiri, perlahan. Lalu diam. Aku berdiri, mencoba mengecek keluar. Jalanan kosong, tak ada orang lewat. Angin malam juga hampir tak terasa. Pasti sensor pintunya rusak, gumamku, mencoba menenangkan diri. Aku kembali duduk di kursi kasir. Namun saat pandanganku jatuh ke monitor CCTV, jantungku berdetak lebih kencang. Salah satu kamera menampilkan gambar yang membuatku tercekak. Lorong bagian belakang terlihat gelap, padahal aku tahu semua lampu masih menyala. Aku memicingkan mata. Dalam gelap itu, seperti ada bayangan melintas cepat. Aku bangkit, mengambil senter, lalu berjalan pelan menuju lorong belakang. Langkah kakiku bergema di lantai keramik. Lorong itu kosong, lampunya tetap menyala terang. Tidak ada apa-apa. Alah, mungkin kameranya ngaco, kataku, berusaha menertawakan diri sendiri. Aku kembali ke kasir. Suasana sunyi lagi. Aku menghela napas lega. Sampai tiba-tiba, bruk! Salah satu botol minuman di rak jatuh sendiri. Aku menoleh cepat. Rak itu kosong, tak ada pelanggan, tak ada siapapun. Botol itu tergeletak di lantai, isinya tumpah sedikit. Aku memungutnya dengan tangan agak gemetar. Mungkin tadi nggak aku taruh rapat, bisikku. Aku mencoba duduk kembali, tapi perasaanku tetap tidak enak. Aku menatap jam dinding. Jarumnya bergerak perlahan ke angka 3. 03.00. Dan saat itulah, pintu otomatis kembali berbunyi. Ting! Aku mendongak cepat. Lagi-lagi pintu itu membuka sendiri. Tapi kali ini, dari arah lorong mie instan, samar-samar terdengar sesuatu. Suara tawa kecil, bukan tawa orang dewasa, melainkan tawa anak-anak. Lirih, tapi jelas. Aku terpaku. Lorong itu kosong, tapi tawanya masih terdengar. Bergema pelan seolah berlarian di antara rak. Siapa? Suaraku tercekak. Tak ada jawaban. Hanya suara krek, krek. Seakan ada langkah kaki kecil menyusuri lorong. Aku menatap monitor CCTV sekali lagi dan darahku serasa berhenti mengalir. Di layar, tepat di ujung lorong mie instan, ada sosok kecil. Tubuhnya samar, seperti bayangan, berdiri diam menghadap kamera. Aku berkedip sekali, 2 kali. Sosok itu lenyap. Jantungku berdetak begitu kencang, keringat dingin membasahi tengkuk. Aku tahu malam pertamaku di minimarket ini tidak akan pernah biasa. Dan sepertinya sesuatu menungguku tepat setiap jam 3 pagi.
Sejak malam pertama itu, aku sudah punya firasat buruk. Tapi aku mencoba meyakinkan diriku sendiri, mungkin pintu otomatis rusak, mungkin CCTV error, dan suara tawa itu cuma halusinasiku yang terlalu capek. Malam kedua, aku masuk shift lagi. Minimarket sepi seperti biasa. Hanya ada beberapa pelanggan. Seorang bapak beli rokok, anak muda beli kopi botol, lalu sunyi kembali. Jam menunjukkan pukul 1:30 malam. Aku duduk di kursi kasir sambil memandangi layar CCTV. Ada 4 monitor, masing-masing menunjukkan sudut toko, pintu depan, lorong minuman, lorong mie instan, dan gudang belakang. Awalnya normal, tapi tiba-tiba rak bagian minuman bergetar sendiri, pelan, lalu semakin kuat. Klak, klak, klak. Botol-botol di dalam kulkas seperti dihantam dari dalam. Beberapa jatuh ke lantai, pecah, air soda meluber. Aku berdiri panik. Astagfirullah. Aku berjalan cepat ke arah kulkas. Kupikir mungkin pendinginnya error. Tapi saat aku tiba di sana, getarannya berhenti. Semua kembali diam, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Aku jongkok, memungut pecahan botol. Saat itulah, dari balik lorong mie instan, aku mendengar suara lirih. Hehehe. Tawa anak-anak lagi. Aku menoleh cepat. Senter di tangan bergetar. Lorong itu kosong. Rak-rak berdiri rapi. Tak ada siapapun. Aku mundur perlahan, kembali ke kasir. Keringat dingin membasahi pelipis. Aku berusaha menenangkan diri, menatap monitor CCTV lagi. Dan disitulah aku melihat sesuatu yang membuat darahku dingin. Di kamera lorong mie instan, jelas terlihat sebuah bayangan kecil berlari cepat melewati rak. Terlalu cepat untuk manusia. Aku memicingkan mata, menunduk lebih dekat ke monitor. Apa itu tadi? Tiba-tiba layar CCTV berkedip. Sekejap muncul gambar yang tak masuk akal. Sosok anak kecil berdiri di ujung lorong. Wajahnya tidak jelas, hanya hitam pekat, tapi mulutnya terlihat tersenyum sangat lebar. Lalu layar kembali normal, kosong. Aku tersentak, mundur dari kursi. Jantungku berdetak begitu keras. Belum sempat aku bernapas lega, tiba-tiba, pruk! Sebuah kardus jatuh dari rak paling atas di lorong belakang. Suaranya keras, menggema ke seluruh ruangan. Aku menoleh cepat. CCTV menampilkan gambar kardus yang sudah berserakan. Tapi di balik bayangan rak, aku melihat sesuatu bergerak. Samar. Seperti sosok tubuh kecil, merangkak di lantai. Aku menahan napas, tak berani beranjak. Dan dari monitor CCTV, samar-samar terdengar suara. Seperti bisikan. Main sama aku, Kak? Aku membeku di kursi. Tak tahu harus berbuat apa. Jam dinding menunjukkan pukul 3:07. Malam baru saja dimulai. Malam ketiga terasa lebih berat. Sejak jam 9, aku sudah gelisah. Tapi aku tetap berangkat. Butuh uang, itu saja alasanku bertahan. Shift dimulai seperti biasa. Aku mencoba sibuk dengan merapikan rak, mengecek stok, dan sesekali melirik CCTV. Hingga jam menunjukkan pukul 2.40, minimarket benar-benar sepi. Aku duduk di kasir, mencoba menenangkan diri dengan main ponsel. Tapi tiba-tiba, pintu otomatis berbunyi. Ting! Aku mendongak. Seorang pria tua masuk. Tubuhnya kurus kering, jalannya pelan, wajahnya pucat dengan mata yang sayu. Ia memakai jaket lusuh, celana panjang kumal, dan langkahnya seperti diseret. "Selamat malam, Pak," sapaku dengan suara agak ragu. Pria itu tidak menjawab. Ia hanya menatapku sekilas, lalu berjalan menuju lorong bagian minuman. Aku memperhatikan dari CCTV. Sosoknya terlihat aneh. Gerakannya lambat,
seperti orang sakit. Ia mengambil sebotol air mineral, lalu kembali ke kasir. Dengan tangan gemetar, ia meletakkan botol di meja. Aku berusaha tersenyum. 10.000, Pak. Pria itu merogoh sakunya. Ia mengeluarkan beberapa lembar uang lusuh, hampir robek, basah seperti terkena air. Dengan suara serak, ia berkata, "Sisanya simpan saja." Aku menerima uang itu, mengangguk, lalu menyerahkan botol. Ia mengambilnya, kemudian berjalan keluar. Pintu otomatis berbunyi lagi. Ting! Aku menarik nafas lega, menunduk untuk menaruh uang itu di laci kasir. Tapi begitu aku buka laci, darahku langsung membeku. Uang lusuh tadi sudah berubah menjadi daun kering berwarna coklat tua, hancur ketika ku pegang. Tanganku bergetar. Apa-apaan ini? Aku buru-buru melihat monitor CCTV untuk memastikan pria tua itu keluar. Tapi yang kulihat membuat jantungku hampir copot. CCTV tidak menampilkan rekaman pria tua itu. Di layar, lorong minuman kosong. Tidak ada siapapun yang masuk atau keluar. Aku menoleh ke pintu depan. Jalanan sunyi. Tidak ada pria tua itu. Tidak ada siapapun. Aku merasa lemas. Keringat dingin membasahi tubuh. Aku mencoba menenangkan diri, berkata dalam hati, mungkin aku salah lihat. Mungkin CCTV delay. Namun tiba-tiba monitor CCTV berkedip sekali lagi. Seketika layar menampilkan wajah pria tadi lagi. Tapi kali ini lebih jelas. Wajahnya pucat keabu-abuan, matanya kosong, mulutnya menganga seolah berteriak. Darah hitam menetes dari bibirnya. Layar berkedip lagi dan ia hilang. Aku terpaku. Tak bisa bergerak, tak bisa berbicara. Di luar pintu kaca, samar-samar aku melihat bayangan seseorang berdiri, menatap ke dalam. Tubuhnya kaku, diam, tidak bergerak sedikit pun. Jam dinding berdetak keras. 03.15. Dan aku tahu, malam itu aku tidak sendirian. Malam keempat, aku benar-benar ragu untuk datang. Tapi gajiku belum keluar dan aku tidak punya pilihan. Aku sampai di minimarket jam 11 malam. Mas Arman, senior shift sore, hanya menepuk pundakku sambil berpesan, "Jangan takut, nikmati saja kerja malam. Kalau ada yang aneh, pura-pura nggak lihat." Kalimat itu membuatku makin tidak tenang. Apa maksudnya nikmati saja? Awal shift berjalan normal. Beberapa pelanggan datang silih berganti, lalu sepi lagi. Jam raya perlahan. 2.30. Aku duduk di kasir, menatap monitor CCTV. Entah kenapa, malam itu udara lebih dingin dari biasanya. Bruk! Aku tersentak. Dari lorong mie instan, beberapa bungkus mie jatuh berserakan ke lantai. Aku bangkit, berjalan ke sana, dan merapikannya kembali. Saat sedang jongkok, aku mendengar suara samar di belakangku. "Kak." Aku menoleh cepat. Lorong kosong, tidak ada siapapun. Tanganku gemetar. Aku buru-buru kembali ke kasir. Di monitor CCTV, aku melihat sesuatu yang membuat bulu kudukku berdiri. Rak mie instan yang baru saja kurapikan bergoyang sendiri. Kuat, seolah ada seseorang yang mengguncangnya dari dalam. Ya Allah, aku berbisik. Aku memandangi layar dengan mata membelangak. Tiba-tiba, dari ujung lorong muncul sosok samar. Anak kecil. Ia berdiri diam, tubuhnya pucat, wajahnya tidak jelas. Aku membeku di kursi.
Anak itu menatap lurus ke arah kamera, lalu tersenyum lebar. Monitor langsung berkedip, gambar hilang. Saat kembali normal, lorong itu kosong lagi. Aku memegangi keringat dingin di keningku. Ingin rasanya aku lari keluar, tapi kaki rasanya terkunci. Belum sempat aku bernapas lega, kulkas minuman bergetar keras. Botol-botol di dalamnya jatuh bersamaan, bunyinya menggema ke seluruh ruangan. Aku berdiri, mataku tak lepas dari kulkas itu. Pintu kacanya berembun dan perlahan terbentuk bekas tangan kecil di kaca dari dalam kulkas. Tanganku bergetar hebat. Aku mundur selangkah, 2 langkah, lalu tiba-tiba semua lampu lorong padam satu persatu. Ceklek, ceklek, ceklek. Menyisakan kegelapan di bagian belakang toko. Aku menatap monitor CCTV dengan panik. Dan di sana jelas terlihat anak kecil itu kini berdiri lebih dekat, hanya beberapa langkah dari meja kasir. Mulutnya terbuka lebar, tapi dari monitor tidak terdengar suara. Namun entah bagaimana, aku bisa mendengar bisikannya langsung di telingaku. "Main sama aku, Kak." Aku terhuyung jatuh ke kursi. Nafasku tercekak. Jam dinding berdetak pelan. 2.59. 1 menit lagi menuju jam 3 pagi. Dan aku tahu sesuatu yang lebih buruk akan datang. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Raka mulai terbiasa dengan rasa takut, tapi bukan berarti dia sudah tenang. Justru sebaliknya, ia makin peka. Setiap bunyi kecil, bahkan gesekan plastik kemasan mie instan, membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Jam menunjuk pukul 1.45. Tidak ada pelanggan sama sekali. Raka duduk di kursi kasir sambil memandangi monitor CCTV. Semua tampak normal. Namun ketika ia mengucek mata sebentar, layar di monitor bagian lorong makanan ringan berkedip aneh. Raka mendekatkan wajahnya ke monitor. Ada sesuatu yang bergerak di antara rak-rak snack. Sekilas, terlihat bayangan hitam yang tinggi menjulang. Lebih aneh lagi, rak di minimarket itu tidak setinggi itu. Bayangan itu seolah menembus langit-langit. Merasa tidak enak, Raka mengambil senter kecil lalu berjalan menuju lorong tersebut. Udara mendadak dingin, tubuhnya merinding. Ketika ia sampai di rak sengit, tidak ada siapapun. Ia mencoba menenangkan diri. Namun, saat ia berbalik, deretan makanan ringan di rak itu jatuh sendiri serentak. Plastik-plastik bungkusan bertebaran di lantai, menciptakan suara gaduh yang memecah kesunyian. Raka menelan ludah, lalu buru-buru merapikannya. Saat ia menunduk mengangkat salah satu bungkus keripik, ada mata merah menyala yang mengintip dari balik rak. Raka terlonjak mundur, menjatuhkan senter. Dalam sekejap, lampu minimarket berkedip. Rak-rak seakan bergetar, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Dengan tangan gemetar, Raka mengambil kembali senternya dan mengarahkan ke selarak. Kosong, hanya tumpukan barang dagangan. Ia menghela napas lega. Tapi detik berikutnya, suara tawa lirih anak-anak menggema di seluruh lorong. Hihihihi. Raka membeku. Ia tahu tawa itu bukan datang dari satu anak, tapi banyak. Semakin lama semakin dekat, sampai seolah-olah suara itu tepat di telinganya. Tiba-tiba, dari ujung lorong, ia melihat bayangan kecil berlari cepat melewati rak, seperti anak-anak yang sedang bermain petak umpet. Jantungnya makin kencang. Ia ingin lari kembali ke kasir, tapi kakinya berat. Ketika akhirnya ia bisa melangkah, ia menabrak sesuatu. Sesosok anak kecil pucat berdiri tepat di depannya. Wajahnya gosong terbakar, kulitnya terkelupas, dan matanya hitam pekat. Anak itu menatapnya lama, lalu membuka mulut, mengeluarkan suara serak. "Jangan duduk sendirian di kasir. Kami sedang melihatmu." Seketika semua lampu padam. CCTV di meja kasir berderik nyaring. Layar-layar menampilkan puluhan anak kecil dengan wajah rusak yang berjongkok di lorong.
Semua menatap lurus ke arah kamera. Raka berlari sekuat tenaga kembali ke meja kasir. Saat ia mencoba menyalakan lampu darurat, listrik menyala kembali dengan sendirinya. Semua tampak normal. Rak-rak rapih, tidak ada anak-anak. Namun monitor CCTV tetap menampilkan mereka. Puluhan pasang mata hitam menatap ke arah kamera, menatap ke arah Raka. Udara malam itu terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Raka sudah mulai terbiasa dengan kesunyian minimarket. Tapi sejak kejadian minggu lalu, ada sesuatu yang membuat setiap desahan AC terdengar seperti bisikan samar. Pukul 1.47, ia sedang duduk di kursi kasir menatap layar CCTV. Semua monitor menampilkan keadaan normal. Rak minuman rapi, lorong cemilan sunyi, dan pintu masuk terlihat kosong. Tapi, entah kenapa, matanya terpaku pada layar CCTV nomor 4, kamera yang menghadap ke lorong paling belakang. Ada bayangan hitam di sana. Tidak bergerak, tidak berbentuk jelas, hanya samar, seolah kabut pekat yang mengendap di udara. Raka mengedipkan mata, lalu menatap lagi. Bayangan itu hilang. Dengan hati-hati, ia berdiri dan berjalan menuju lorong itu. Langkah kakinya terdengar terlalu keras di antara kesunyian. Sesampainya di sana, lorong itu kosong. Raka menarik nafas lega, berbalik, dan berjalan kembali ke kasir. Namun, saat ia duduk lagi dan menatap CCTV, bayangan itu sudah berada tepat di belakang punggungnya sendiri. Raka terlonjak panik, menoleh cepat. Tidak ada siapapun di belakangnya. Kursinya kosong, hanya dirinya sendiri yang duduk di sana. Tapi layar CCTV terus memperlihatkan sosok hitam yang berdiri tepat di belakang punggungnya. Sangat dekat, seolah menempelkan wajah pada tengkuknya. "Siapa kamu?" Bisik Raka gemetar, keringat dingin menetes. Tiba-tiba, monitor bergetar. Gambarnya bergaris-garis, lalu seluruh CCTV menampilkan satu wajah yang sama. Wajah perempuan dengan mata bolong hitam pekat, tersenyum lebar menampilkan gigi-gigi penuh darah. Semua layar menampilkan wajah itu berulang-ulang, mendekat, semakin dekat, hingga akhirnya layar mati total. Suasana minimarket mendadak sunyi, listrik padam, hanya tersisa mesin pendingin yang sekarat. Raka berusaha menyalakan lampu senter di ponselnya, tapi sebelum sempat, sebuah suara terdengar dari arah lorong. "Giliran kamu sekarang." Suara itu berat, berlapis, seperti keluar dari banyak mulut sekaligus. Raka terdiam membeku. Saat ia menoleh ke arah kasir, di kursinya sendiri ia melihat sosok dirinya, duduk tenang, menatap layar CCTV dengan wajah kosong. "Bukan aku," bisik Raka mundur dengan tubuh gemetar. Raka masih berdiri terpaku di lorong belakang, menatap sosok dirinya sendiri yang duduk tenang di kursi kasir lewat pantulan kaca minuman. Wajah itu pucat, matanya kosong, dan bibirnya bergerak-gerak seperti menggumamkan sesuatu yang tak terdengar. Jantung Raka berdetak liar. "Itu bukan aku! Itu bukan aku!" bisiknya lirih. Tiba-tiba, listrik menyala kembali. Semua lampu minimarket terang, AC kembali berdengung, dan layar CCTV menyala serempak. Raka berlari ke kasir, berharap semua itu hanya ilusi. Namun, layar CCTV memperlihatkan sesuatu yang lebih mengerikan. Pada monitor nomor 3, terlihat lorong camilan. Tidak ada orang. Tapi tiba-tiba, dari ujung lorong, muncul bayangan hitam yang berjalan merayap di dinding. Tangannya panjang, menjulur sampai ke lantai. Monitor nomor 5 menampilkan rak minuman. Dari sela-sela botol, ada wajah pucat menyembul sebentar lalu hilang. Monitor nomor 7. Kamera kasir. Raka melihat dirinya sendiri sedang duduk, padahal ia berdiri di depan layar. Sosok itu tiba-tiba tersenyum lebar,
lalu mengangkat tangannya ke arah layar. Dan dari dalam layar CCTV, sebuah tangan hitam berlumuran cairan pekat menjulur keluar, menembus kaca monitor. Bunyi krek terdengar jelas, seperti kaca retak meski layar tidak pecah. Tangan itu terulur ke arah Raka. Jemarinya kurus, panjang dan dingin, meneteskan cairan hitam ke meja kasir. Tidak mungkin. Raka mengesak, melangkah mundur. Tapi tangan itu terus menjulur meraih kerah bajunya, menariknya kuat-kuat ke arah monitor. Raka berusaha melepaskan diri, tubuhnya bergetar hebat, napasnya terengah-engah. Teriaknya ketika wajahnya hampir terseret ke dalam layar. Tiba-tiba, semua monitor meledak bersamaan. Pecahan kaca berhamburan, suara dentuman memenuhi minimarket. Raka terhempas jatuh ke lantai. Ia menoleh dengan gemetar, darah mengalir dari pelipisnya. Semua layar kini mati, kecuali satu. Monitor nomor 9. Layar itu menampilkan rak paling belakang, tapi kali ini bukan hanya bayangan. Ada sosok perempuan berdiri di sana. Rambut panjang menutupi wajah, kepalanya miring dengan gerakan tersentak-sentak. Tangannya gemetar menunjuk lurus ke arah kamera. Dan ketika Raka menoleh ke arah lorong belakang, sosok itu sudah berdiri nyata di sana, tepat di bawah lampu, menunduk menatapnya dengan gerakan kejang. Sosok perempuan itu berdiri kaku di lorong belakang. Rambutnya panjang kusut, menutupi wajah pucatnya. Kepalanya miring dengan gerakan tersentak-sentak seperti lehernya hampir patah. Lampu neon di atasnya berkelip-kelip, membuat bayangannya memanjang dan bergetar di dinding. Raka membeku. Tenggorokannya kering, tapi ia tak bisa berteriak. Suara detak jantungnya terdengar jelas, menggema di telinganya sendiri. Sosok itu mulai melangkah maju. Setiap langkahnya menghasilkan bunyi tek, tek, tek yang menggema di lantai minimarket. Kakinya tidak bergerak normal, melainkan seperti diseret, meninggalkan jejak cairan hitam yang berlendir. Raka panik. Ia meraih senter yang tergeletak di meja kasir dan menyorotkan cahaya ke arah sosok itu. Tapi cahaya senter justru menembus tubuh perempuan itu, seperti menyinari kabut pekat. Sosok itu berhenti. Perlahan, ia mengangkat kepalanya. Dari balik rambut yang menutupi wajahnya, terlihat mata hitam pekat dengan pupil kecil berwarna putih. Mulutnya terbuka perlahan, hingga rahangnya terdengar krek, seakan sendi-sendinya patah. Dari mulut itu terdengar suara lirih namun jelas. "Kamu yang selanjutnya." Raka terhuyung ke belakang, tubuhnya gemetar. Ia berlari ke gudang berharap bisa mengunci diri di sana. Pintu gudang berhasil ditutup. Tapi tiba-tiba semua lampu padam lagi. Gelap total. Raka menyalakan senter. Cahaya kecil itu menyingkap gudang yang penuh dengan kardus. Tapi sesuatu membuatnya membeku. Di setiap kardus, kini ada wajah-wajah yang tercetak samar. Wajah-wajah pucat dengan mata kosong, seolah sedang menatap Raka. "Bukan, ini tidak nyata," bisiknya hampir menangis. Namun dari celah-celah kardus muncul tangan-tangan hitam kurus yang menjulur keluar, bergerak meraba-raba udara seakan mencari mangsa. Raka mencoba mundur, tapi tangannya meraih sesuatu yang dingin. Ia menoleh, dan tepat di sampingnya, perempuan berambut panjang itu sudah berdiri di dalam gudang, begitu dekat, hingga napas dinginnya terasa di telinga. Wajahnya kini terlihat jelas, kulitnya melepuh, matanya kosong,
dan dari mulutnya terus mengalir cairan hitam pekat. Dengan suara bergetar, Raka berteriak histeris, "Ah!" Raka terbangun dengan tubuh penuh keringat dingin. Ia tidak tahu bagaimana bisa keluar dari gudang itu. Ingatannya kabur. Hanya samar-samar terdengar suara tangisan perempuan yang menggaung di telinganya. Ketika ia membuka mata, ia masih berada di minimarket. Lampu sudah kembali menyala, seakan tidak pernah ada kejadian aneh sebelumnya. Namun, suasana tetap mencekam. Lorong-lorong minimarket sunyi, udara pengap, dan aroma anyir samar masih menempel di hidungnya. Dengan langkah gontai, ia menuju ruang CCTV. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tangannya gemetar saat memasukkan password dan memutar rekaman dari malam sebelumnya. Layar pertama, Raka melihat dirinya sendiri berdiri di kasir. Tidak ada yang aneh. Layar kedua, lorong belakang tampak kosong. Tidak ada sosok perempuan berambut panjang. Layar ketiga, gudang terlihat gelap, tapi jelas sekali, ada bayangan tangan-tangan hitam yang merayap di dinding. Raka membeku. Di rekaman, ia melihat dirinya berlari ke gudang. Namun sesuatu membuat jantungnya hampir berhenti. Di rekaman itu, sosok perempuan berambut panjang sudah ada di belakangnya sejak awal. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan ia terus mengikuti Raka kemanapun ia pergi. Raka menjauh dari layar, napasnya tercekat. Tidak mungkin. Tiba-tiba, salah satu monitor berkedip. Lalu muncul folder lama yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Rekaman 2018. Tangannya ragu saat membuka folder itu. Puluhan file video tersimpan di sana. Semuanya bertanggal 5 tahun lalu. Ia klik salah satu file. Rekaman menampilkan seorang pegawai minimarket. Seorang perempuan muda sedang bekerja di kasir. Raka menatap tajam. Wajah itu sangat familiar. Itu adalah perempuan yang menghantuinya. Dalam rekaman, terlihat seorang pria masuk ke minimarket. Ada perdebatan, lalu pria itu menarik si pegawai perempuan ke lorong belakang. Kamera CCTV tidak menangkap jelas, tapi terdengar jeritan, suara barang jatuh, dan akhirnya hening. Setelah itu, perempuan itu tidak pernah terlihat keluar lagi. Rekaman berlanjut. Pria itu menutup minimarket, lalu pergi begitu saja. Tubuh perempuan itu tidak pernah ditemukan di rekaman manapun. Raka merasakan bulu kudutnya meremang. Rahangnya kaku. Jadi, dia terbunuh di sini, dan jasadnya mungkin masih ada di minimarket ini. Saat kalimat itu keluar, layar CCTV berubah menjadi statis. Suara serit, serit, serit memenuhi ruangan. Dan perlahan, wajah perempuan itu muncul memenuhi layar monitor. Menatap lurus ke arah Raka. Mulutnya bergerak, menyebut sesuatu tanpa suara. Namun di telinga Raka terdengar sangat jelas. "Temukan aku!" Raka terdiam di depan layar CCTV. Kata-kata itu masih menggema di telinganya. "Temukan aku." Dengan tangan gemetar, ia menyalakan senter dan menuju gudang. Suasana minimarket semakin dingin, seolah udara disedot keluar dari ruangan. Lorong-lorong terasa lebih panjang dari biasanya, dan setiap langkah kakinya terdengar bergema. Di gudang, Raka memperhatikan setiap sudut. Ia mengetuk dinding-dinding kayu tua, berharap menemukan sesuatu yang aneh. Suara tok-tok terdengar biasa, hingga ia sampai pada satu dinding yang berbeda. Tok-tok, suara yang muncul terdengar lebih kosong. Napas Raka tercekak. Di sini? Ia segera mencari perkakas, linggis berkarat di pojok gudang. Dengan penuh tenaga, ia menghantam dinding itu. Berak, debu beterbangan, kayu pecah, dan aroma busuk menyengat seketika memenuhi udara. Di balik dinding, Raka menemukan sebuah ruang sempit, seperti celah tersembunyi. Senter bergetar di tangannya saat cahaya menyorot sesuatu di dalamnya. Tumpukan kain seragam minimarket yang sudah lapuk, dan di bawahnya, tulang belulang manusia yang masih mengenakan name tag karyawan. Raka hampir muntah. Tangannya menutup mulut,
matanya terbelalak. Name tag itu tertulis Sinta. Jadi, inilah jasadmu. Saat itu juga, udara berubah mencekam. Sosok perempuan berambut panjang muncul di belakang Raka. Wajahnya pucat, matanya berlinang. Tapi kali ini tidak lagi tampak marah. Ia menatap tulang belurangnya sendiri, lalu menatap Raka. "Terima kasih, kau menemukan aku." Suaranya lembut, lirih, penuh rasa sakit. Raka hanya bisa berdiri kaku, tidak mampu menjawab. Perlahan, tubuh hantu perempuan itu memudar. Namun sebelum hilang sepenuhnya, ia menyentuh bahu Raka. Sentuhan dingin itu membuat tubuhnya bergetar hebat. "Beritahu dunia, siapa yang membunuh aku?" Setelah itu, sosoknya hilang. Udara minimarket kembali normal, meski aroma busuk masih menusuk. Raka terduduk menangis tanpa suara. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Beberapa hari kemudian, polisi datang setelah Raka melaporkan penemuan jasad di gudang minimarket. Penyidikan dibuka kembali dan nama seorang mantan pegawai, pria yang terekam di CCTV 5 tahun lalu, akhirnya terseret sebagai tersangka utama. Minimarket itu ditutup untuk selamanya. Namun bagi Raka, kejadian itu meninggalkan luka mendalam. Kadang, saat ia melewati bangunan minimarket kosong itu, ia merasa masih melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di balik kaca. Tersenyum tipis, lalu menghilang. Dan di hatinya, Raka tahu satu hal. Bayangan di CCTV itu bukan sekedar gangguan. Itu adalah jeritan arwah yang ingin ditemukan. Aku masih duduk di depan layar itu, tubuh gemetar tak berdaya. Semua monitor kini menampilkan sosok yang sama. Bayangan hitam tinggi menjulang, berdiri di setiap lorong, setiap pintu, setiap sudut toko. Dan pada akhirnya, salah satu bayangan itu tak lagi berada di layar, melainkan tepat di belakangku.